untuk membaca Al-Fatihah dengan taksim. Semoga kita semuanya mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setiap hurufnya berapa dulu? 10 kebaikan. Kalau Bismillah banyak ya. Baik. Nanti waktu ada masih seperempat jam, mungkin akan ada informasi penting dari kedua keluarga kita. Bapak Allah berada di persilakan. Ya, ibu-ibu disilakan untuk bagian belakang. Sekarang sudah ada bagian, insya Allah suaranya tetap sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbaha wa hudahu wa haqqa wa yudhiru 'ala dini kulli wa kafahu shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu 'ala dinihi wahda. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin 'abdihi wa 'ala alihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesepuh ini sepuh setia sepuh ini setia sama kalau kita alhamdulillah waktu masih sekitar 20 menit kita gunakan kita rasakan dengan teknologi atau kalian persiapan bersama untuk Arafah Mustafa kalau ini sama kita terangkan mungkin ada yang tidak bisa bahasa Jawa karena saya beralih kepada bahasa Indonesia. Kemarin sudah kami sampaikan terkait dengan hiburan saat di Arafah. Sekarang kita masuk kepada pergerakan dari Arafah. Yang pertama adalah skema murun, yang kedua skema normal. Skema pergerakan dari Arafah itu skema murun dimulai dari jam 9 sampai jam 22 waktu Arab Saudi ya. Diikuti sekitar 55.000 jamaah ataupun 25% dari jamaah haji. Berbasis data jemaah mistik, lansia, disabilitas serta pendamping dari kota. Jamaah jam 19 waktu Arab Saudi berkumpul di pintu keberangkatan maktab di Arafah. Dan terus saat pagi ataupun besok ketika perjalanan keluar itu dimulai dari jamaah murun dulu. Jamaah yang tidak murun nanti belakangan, ataupun naik bis atau kendaraan. Dari Arafah jamaah melintas di Musdalifah dan langsung menuju Mina. Ini jamaah yang skema murun. Data kita sudah sampaikan di kemarin sore ini karena jam 8 malam itu sudah ditutup oleh sektor. Mudah-mudahan yang terekam di kita, baik itu terekam secara data PDF, Excel maupun data yang di aplikasi petugas haji sudah kita laporkan. Nanti jamaah yang keluar siapapun kita belum tahu. Aku ketemu kok juga kok lanjut dulu. Itu sudah di luar kuasa kami karena yang kemarin dari Pak Alim sudah disampaikan itu semuanya sudah kami kirimkan, termasuk yang jamaah Arafah yang di Arafah itu ya. Iya, sama di Wukuf itu ternyata kita tidak apa ya, tidak di ACC, kita mengajukan 4 gitu ya, tidak mendapatkan jatah gitu ya, tidak mendapatkan jatah. Mungkin dari pertimbangan dokter dari KKHI ya, itu ya kita tidak mendapatkan jatah. Berarti menurut dokter itu kuartal 67 sehat semua. Amin. Yang kedua skema normal, yaitu jam 22 sampai selesai waktu Arab Saudi. Diikuti oleh sekitar 161.067 ataupun 75% dari jamaah haji berbasis kuartal. Pergerakan bukti ataupun shuttle Arafah Muzdalifah jam 22
Musdalifah. Selanjutnya, latar belakang skema pergerakan gunung. Area jemaah haji di Indonesia di Musdalifah seluas 82.350 meter persegi. Musdalifah itu luasipun 82.350 meter persegi. Pada malam itu semua jamaah haji seluruh dunia ada di Musdalifah, kecuali yang buruk itu langsung nanti Musdalifah tidak berhenti dan langsung menuju ke Mina. Di tahun 2023 Musdalifah ditempati 183.000 jemaah haji Indonesia ataupun 61 maktab. Setiap jemaah hanya mendapatkan space 0,45 meter persegi. Jadi makanya antara pun yang agak gemuk dan dia gemuk kafe maklus kafe lama karena sekarang kita setengah nyundul kita pakai supaya ini baru nyundul silai antara silah dan silah antara kita silai kalau ini nggak silah. Termasuk juga cuma yang 3D Arafah kita dapat 2 tenda ya mas. 2 tenda di Arafah ya, yang satu tenda lumayan besar, yang satu agak kecil. Nah mungkin nanti yang tenda kecil itu khusus untuk putri semua, itu rame nanti yang ikut di tenda yang besar. Jadi ada satu tenda yang khusus untuk jamaah putri di Kebak IDM, yang tenda yang agak kecil itu gitu. Nah itu nanti ketika space-nya sudah tidak aman nanti beralih ke tenda yang besar. Jadi makanya supaya yang tenda kecil itu untuk mungkin kalau nanti disetujui dan kita masih akan rapat lagi dengan para kawan ini terkait dengan penentuan ataupun ya nanti space penempatan jamaah termasuk di Mina, karena Mina nanti juga ada 6 tenda. 6 tenda ya nomor 6 tenda gandeng opo perrombongan dan opo nane somo opo perkampiha atau bagaimana mungkin kita rapatkan untuk para kapal supaya nanti kesana itu waktu terus tidak ada dan kita wes kita jadi nggak bisa terkendali kan biar nanti nyaman semuanya. Di tahun 2024 Mina Jadid tidak lagi dibuat jemaah haji Indonesia, karena dulu menjadi keadaan persoalan di Mina Jadid kalau saya menganggap itu tidak sah untuk ya untuk ketika kita di Mina ya, maka tahun 2024 kemarin sudah tidak lagi dibuat jemaah haji Indonesia, karena memang juga jaraknya memang agak jauh kalau kita ketempatan di Mina Jadid, dan alhamdulillah untuk sekarang juga tidak ya Pak ya. Ada 13.000 jamaah, 320 jamaah dan 2.747 petugas haji akan menempati seluruh Musdalifah. Jadi semua jamaah petugas itu baik itu yang dulu di Dakar Mekah, Dakar Medina, PPIH di bandara, semuanya di Medina kan sudah kosong ini. Sebelum kita ke sana kan ini Medina sudah kosong, maka semua petugas dari Madinah kan sudah ditarik baik itu kesehatan maupun petugas yang lainnya untuk memperkuat nanti di Musdalifah, di Arafah maupun di Mina di bagian tugasnya. Terus ada pembangunan toilet yang mengambil tempat di Musdalifah seluas 20.000 meter persegi. Ya walaupun sudah ada pembangunan nanti kita tetap budayakan antri pun sabar ini antri dimanapun, entah itu di Musdalifah maupun nanti di Arafah maupun di Mina. Musdalifah tidak terlalu lama, tapi juga ada proyeknya di sana bagaimana di Musdalifah. Setiap jemaah hanya mendapatkan space 0,29 persegi. Seperti yang jemaah guru mirip ini tak sekedar ngekon dia manggil kosong di Pak terus kali pulau saya ngomong atau saya ngomong termasuk nanti penempatan ini kepada petugas semuanya lebih agak yang di dekat pintu apa kata bunyi dokter mau punya rencana ini ya Pak, ketika kita di Arafah atau Mina yang tempat yang strategis nanti ketika
tempat di Musdalifah menjadi semakin sempit dan berpotensi kepadatan luar biasa yang tidak dibiarkan akan membahayakan jemaah. Ya, jika dibiarkan akan membahayakan jemaah. Sebab itu perlu diterapkan skema murus saat mabit di Musdalifah. Jadi salah satu tujuan adanya skema murus itu untuk mengurangi kepadatan yang sangat luar biasa di Musdalifah. Karena apa? Bis yang kita pakai dari sini ke Arafah, ya, dari Arafah ke Musdalifah itu disudoni, dari Musdalifah ke Mina disudoni, sehingga memang antriannya tentu terlalu semakin panjang, ya, karena antara dari hotel ke Arafah 21 kalau tidak salah, Arafah ke Musdalifah dikurangi lagi, Musdalifah ke Mina dikurangi lagi, padahal jamaahnya tetap. Sasaran jemaah buruk satu, ya, 55.000 jemaah haji Indonesia dengan risiko tinggi, risiko lanjut usia, disabilitas dan pendamping. Yang kedua, jemaah didata oleh petugas porter, alhamdulillah sampun, lalu dilaporkan kepada sektor sampun untuk dihimpun di Daker Mekah. Makin yang melaporkan ke Daker otomatis dari sektor. Tiga, pergerakan lurus dari Arafah ke Mina melewati Musdalifah, yaitu dari jam 19 sampai jam 22 waktu Arab Saudi ataupun ya, di malam 10 Dzulhijjah itu ya, karena siangnya wukuf tanggal 9, malamnya malam 10 Dzulhijjah. Ya sudah masuk itu, karena setelah maghrib kan sudah masuk di tanggal 10 Dzulhijjah. Hukum murun. Hukum murun di Musdalifah bagi jamaah haji. Keputusan Pengurus Besar Harian Syariah PBNU tentang hasil Baksul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah Jakarta tahun 2024, mabit di Musdalifah dengan cara murun adalah mabit bermalam yang dilakukan dengan cara melintas di Musdalifah. Jadi melintas di Musdalifah setelah menjalani wukuf di Arafah. Jemaah saat melewati kawasan Musdalifah tetap berada di atas bus, tidak turun dari kendaraan. Lalu bus langsung membawa mereka menuju tenda Mina. Jemaah haji yang mabit di Musdalifah secara murun dapat mengikuti pendapat berikut. Yang selanjutnya, hukumnya sah jika murun melewati tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah karena mencukupi syarat dan mengikuti pendapat wajib di Musdalifah. Ini jadi hukumnya sah jika murun melewati tengah malam 10 Dzulhijjah. Jadi setelah maghrib kan sudah di waktu malam. Yang kedua, jika mabit di Musdalifah secara murun belum melewati tengah malam, dapat mengikuti pendapat bahwa mabit di Musdalifah hukumnya sunnah. Ada juga yang mengatakan sunnah, walaupun kebanyakan ulama mengatakan hukum mabit itu adalah wajib. Kepadatan jamaah di Musdalifah dapat dijadikan alasan kuat sebagai uzur untuk dapat meninggalkan mabit di Musdalifah. Hajinya sah dan tidak terkena kewajiban membayar dam. Jadi ya, dari buku bimbingan manasik haji dari Direktorat Bina Haji Kementerian Agama Republik Indonesia. Alasan pergerakan buruh didahulukan, ya. Kenapa kok buruh yang didahulukan? Karena yang pertama menghindari kepadatan dan masakoh yang lebih besar bagi jamaah listrik, lansia dan disabilitas, ya. Menghindari kepadatan dan risiko yang lebih tinggi, ya, bagi jamaah listrik, lansia dan disabilitas. Yang kedua, menghindari pertemuan jalur buruh dan taruh bukti tali shuttle, ya. Jadi nanti untuk menghindari pertemuan jalur buruh dan taruh bukti. Sebab apa? Sebab nanti yang dari Arafah itu kan ngedrop terminal balik meneh teng Arafah, ngedrop ngaten kumangke nek sik murun kalehan itu baru iso tempuh. Maka yang buruh dirampungkan dulu, baru nanti untuk yang taruh bukti atau untuk yang satu atau untuk yang tidak dulu. Jalur buruh Arafah ke Musdalifah ke Mina jam 7 sampai jam 10 malam waktu Arab Saudi. Jalur taruh bukti Arafah Musdalifah jam 10 sampai jam 2 dini hari waktu Arab Saudi. Jalur taruh bukti Musdalifah Mina jam 23.30 sampai jam 07
seperti Musdalifah itu tidak ada, karena mungkin bagian jamaah terus ada yang bawa payung terus ya, ada yang bawa payung terus untuk ya, nanti antisipasi ya, ketika Musdalifah sampai setelah itu maka itu bisa dipakai. Beliau mengatakan sudah ada mengalir, kita lanjutkan untuk besok lagi alasan berdasarkan nurut di dahulu.